Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah wa ya ayuhat talabah. Bismillah wal adab Al-Arabiyah Jami'atu Tulungagung Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursati thaminah nastati an nuwajil al-marra al-ukhra bitarsi min tarjamati al-lugha al-indonesi lil-arabi fi sihatin mu'afiyah duna naqsin wahid. Salatu wassalamu taimaini mutalazimain ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu fi yawmin la syafa'ata illa syafa'atuh. Tayyib ayuhal ikhwah wa ya ayuhat talabah, maddatuna hadzal yawm yani tarjamatul kalimat wal atawat ila lughah al-arabiyah. Jadi menerjemahkan kalimat dan tanda baca dalam bahasa Arab tentunya, karena bahasa sasarannya itu adalah bahasa Arab. Untuk menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab, maka seorang penterjemah bisa melakukan dua hal atau dua cara. Yang pertama, melakukan penerjemahan dalam struktur yang sama sepanjang makna atau pesan dalam teks bahasa Indonesia masih tetap tersampaikan. Jadi untuk yang pertama ini, maka seorang penterjemah dia akan tetap mengikuti pola yang ada di dalam bahasa sumber, ya, dalam bahasa sumber. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesianya. Kemudian dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan pola tersebut, dengan catatan bahwa makna pesan yang ada di dalam teks tersebut tidak berubah atau tetap tersampaikan. Yang kedua adalah menggunakan teknik penerjemahan model kata demi kata dan penerjemahan cara lama. Jadi dicari satu persatu makna kata tersebut, kemudian disusun, dirangkai sesuai dengan kebutuhan. Seorang penerjemah juga harus memahami jenis kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka seorang penerjemah atau kita yang menerjemahkan harus paham jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Apakah kalimat itu masuk dalam kriteria atau kategori kalimat yang sederhana, atau kalimat perluasan, atau bahkan kalimat kompleks. Apa itu kalimat sederhana? Kalimat sederhana ya kalimat yang masih mudah, relatif mudah, memiliki sedikit unsur kata di dalamnya. Kalau itu jumlah ismiyah ya mubtada khobar. Kalau dalam jumlah yang fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il. Jadi relatif masih simple, masih mudah karena tidak ada tambahan-tambahan. Yang ada hanya
unsur-unsur yang inti dalam sebuah kalimat. Kalau yang kedua itu kalimat perluasan, nah ini mulai meningkat. Tidak hanya kalimat inti atau yang kita kenal dengan yang namanya umdah itu saja tidak, tetapi ada fudlahnya, ada tambahan-tambahannya. Kalau dalam mubtada khobar misalkan, di situ ada tambahan sifat mausufnya barangkali, atau mungkin ada halnya, ada mudhaf ilaihnya dan lain sebagainya. Fi'liyah juga demikian, ada maf'ul bihnya, ada mudhaf ilaih, ada maf'ul mutlaknya misalkan, atau maf'ul li ajlihnya dan seterusnya. Nah, ini kalimat yang sudah mengalami perluasan. Nah, ini perlu untuk kita pahami sehingga nanti dalam proses penerjemahan kita lebih bisa terarah lagi dan lebih mudah untuk melakukan proses penerjemahan. Yang ketiga adalah kalimat kompleks. Nah, kalau kalimat kompleks ini sudah agak rumit ya, bukan agak rumit lagi, memang rumit. Membutuhkan kejelian, ketelitian untuk memahami struktur dan jabatan kata pada kalimat tersebut. Nah, tetapi untuk menerjemahkan kalimat kompleks itu, ini bisa diantisipasi dengan teknik transformasional atau bisa juga dengan sintaktik. Apa itu teknik transformasional? Yaitu teknik yang digunakan untuk mentranslate, menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang lain. Dalam hal ini adalah bahasa sumber dan bahasa sasaran, dengan cara yaitu memenggal kalimat yang kompleks atau rumit tersebut menjadi kalimat inti dan kalimat-kalimat pendek. Jadi dari rangkaian kalimat yang panjang itu kemudian dipenggal berkalimat supaya menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Kemudian dari kalimat pendek itu dilakukan upaya untuk penerjemahan. Ini lebih memudahkan, membantu seorang penerjemah di dalam menerjemahkan teks bahasa sumber ke teks sasaran. Yang kedua juga bisa dengan melakukan model sintaktik. Apa itu dan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengurai kalimat kompleks tersebut berdasarkan jabatan katanya dalam bahasa Indonesia untuk kemudian dipadankan dengan jenis jabatan kata dalam bahasa Arab. Jadi dengan cara mengurai kedudukan masing-masing kata di dalam kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, maka nanti dicari dulu di dalam kalimat kompleks tersebut mana yang masuk dalam subjek. Kemudian dipadankan dengan bahasa Arab, kalau subjek itu apa. Misalkan kalau subjek itu adalah al-fa'il misalnya. Atau misalkan predikatnya, kata kerjanya misalkan. Maka di situ fiilnya ya, ada fa'il, ada fiil misalkan. Nah, ini dicari. Nah, baru kemudian dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini juga akan lebih membantu lagi, memudahkan penerjemah untuk menerjemahkan hasil atau menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jika tidak ada padanannya, artinya ketika kita melakukan proses penerjemahan dari Indonesia ke Arab atau sebaliknya, atau mungkin dari bahasa yang lain kepada bahasa yang lainnya, maka jika ditemukan ada kata atau istilah yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran, ini biasanya bisa dilakukan 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah
mengabaikan, ya, itu bukan mengaikan tetapi mengabaikan kata itu dan menghilangkannya dalam kalimat sepanjang tidak mengubah makna pada teks sumber. Jadi kalau misalkan memang tidak ada padanannya, maka itu bisa dihilangkan, diabaikan saja, tidak perlu untuk diterjemahkan, sepanjang hal itu kemudian tidak mengurangi isi dari pesan teks. Atau kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, ya ditambahkan untuk penyempurnaan makna dari kalimat yang diterjemahkan itu. Karena dalam proses penerjemahan pasti nanti kita temukan ada yang disebut dengan addition, yaitu penambahan kata untuk lebih menyempurnakan makna pesan itu, atau juga reduksi kata, dalam tanda kutip pengurangan dari bahasa yang sumber supaya itu lebih bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, menggunakan model dan teknik interlingua, yaitu jenis penerjemahan dengan menggunakan bahasa lain sebagai bahasa sasaran untuk memperjelas maksud dari bahasa sumber. Jadi bisa juga interlingua. Kalau memang tidak ditemukan, ya supaya tidak menimbulkan pemahaman yang salah, ya tulis saja di situ dalam kurung misalkan ada maksud dari bahasa tersebut. KKN misalkan dalam bahasa Arabnya apa? Sulit kan untuk dicari padanannya karena memang tidak ada istilah KKN di sana. Misalkan lagi ada bahasa Madin gitu ya, di bahasa Arab kan tidak ada Madin itu. Maka itu kemudian bisa dilakukan interlingua dengan menambahkan dalam kurung misalkan kata Madin. Yang ketiga adalah menggunakan cara transferensi makna, yaitu menambah kata atau frase untuk menambah makna kata yang tidak ada padanya dalam bahasa sasaran. Jadi dijelaskan lagi dengan menggunakan kalimat atau menggunakan istilahnya apa ya, menggunakan penjabaran dengan bahasa tersebut, tetapi ya dengan bahasa tersebut untuk menggambarkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istilah yang dimunculkan atau ditulis di situ. Kemudian kalau kaitannya dengan cara menerjemahkan tanda baca dalam kalimat, maka tentunya seorang penerjemah harus memahami maksud, tujuan, dan fungsi dari masing-masing tanda baca tersebut. Titik misalkan fungsinya untuk apa, kemudian koma dalam bahasa Indonesia fungsinya untuk apa, kemudian ada tanda seru fungsinya untuk apa. Nah baru kemudian dicari padanan dalam bahasa Arabnya, kira-kira kalau titik itu bahasa Arabnya apa, ya nuktoh, ya tetap titik. Ada juga misalkan kalau di situ tanda koma, bagaimana kemudian kita menerjemahkannya dalam bahasa Arab, misalkan dengan menambahkan ahruful atfi, ya ahruful atfi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itulah cara untuk menerjemahkan tanda baca dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Nah namun jika tidak ditemukan padanannya, maka cara atau langkah yang ditempuh bisa dengan melakukan salah satu di antara beberapa hal yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Syukron jazilan ala husni timamikum. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an-nadhr wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.